Halo sahabat Sibakul, apa kabar? Senang sekali podcast Gebuk Geber UKM Naik Kelas bisa hadir menyapa Anda semuanya lagi, dan tentunya dengan topik-topik yang selalu menarik seperti podcast-podcast sebelumnya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai peran keterbukaan informasi publik pada pemulihan ekonomi. Seperti yang kita ketahui, saat ini fokus kita bersama adalah pemulihan ekonomi pasca pandemi. Tentunya setelah pandemi berlangsung lebih dari 1 tahun, hampir 2 tahun saat ini, dan sekarang masih berlangsung juga. Tapi ketika di tahun pertama ada banyak dampak-dampak, ada banyak usaha yang terpuruk karena pandemi. Sekarang ini fokus kita sudah ke pemulihan ekonomi, dan untuk itu membahas mengenai apa pentingnya keterbukaan informasi publik bagi pemulihan ekonomi khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Telah hadir narasumber kita di studio saat ini, yaitu yang pertama Ibu Dr. Anda Hajah Siti Nurjanah, anggota DPRD DIY Komisi A. Selamat datang Bu Nur di Galeri UKM. Terima kasih, selamat siang. Sehat selalu Ibu Amin. Baik, selain Bu Nur juga telah hadir saat ini bersama kita Ketua Komisi Informasi Daerah-Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Muhammad Hashim. Sugeng rawuh Pak Hashim. Matur suwun. Terima kasih karena sudah bersama kami di podcast Geber UKM Naik Kelas, dan tentunya saat ini juga yang nanti akan berbincang memberikan banyak sekali informasi kepada Anda semuanya, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta, Ibu Insinyur Sri Nurkiat Siwi MMA. Bu Siwi, semangat selalu. Energinya nggak pernah habis Bu Siwi. Harus ditambah terus, disetrum terus ya. Disetrum terus, di-charge terus. Baik, mengenai keterbukaan informasi, pentingnya keterbukaan informasi bagi pemulihan ekonomi di daerah istimewa Yogyakarta. Mungkin sebelum ke keterbukaan informasi sendiri, kita bicara mengenai pemulihan ekonomi di daerah istimewa Yogyakarta saat ini. Bu Nur, kalau boleh saya ke Bu Nur terlebih dahulu ini, mengenai pemulihan ekonomi khususnya pasca pandemi di daerah istimewa Yogyakarta. Bagaimana Bu Nur selaku anggota DPRD melihat upaya-upaya pemulihan ekonomi di DIY saat ini, Bu Nur? Terima kasih Mbak. Jadi memang pandemi itu luar biasa dampaknya terhadap kondisi ekonomi secara global maupun regional. Nah, maka walaupun pandemi ini memang belum berakhir ya, tapi kita optimis. Nah, dengan optimisme segera kita akan pulih ya secara fisik maupun mental. Kita akan memulihkan ya kondisi ekonomi, dan berbagai upaya yang dari Dewan itu telah lakukan gitu, ya terutama sesuai dengan tupoksi anggota Dewan ya. Memang Dewan itu tidak melaksanakan program kan begitu, tetapi sesuai dengan tugas pokok fungsinya, Dewan itu kan misalnya memonitor ya kondisi masyarakat, bagaimana keadaannya dan apa saja yang dibutuhkan untuk saat-saat ini, terutama sekarang ini untuk pemulihan ekonomi. Nah, setelah itu kita juga bisa menengok kembali mungkin perda-perda yang sudah dibuat gitu, yang terkait dengan pemulihan ekonomi. Jadi memang ada perda yang untuk melaksanakan ini kegiatan-kegiatan pembinaan UMKM dan sebagainya. Nah, terutama dari anggota Dewan itu sangat mendukung ya dari sisi budgeting, sisi penganggaran itu kepada OPD-OPD atau dinas-dinas terkait untuk melakukan program-program yang real gitu ya, program-program real yang untuk kemanfaatan di masyarakat secara lebih luas dan lebih terfokus lagi untuk pemulihan ekonomi. Jadi sangat mendukung program yang istilahnya itu betul-betul nantinya diharapkan bisa memulihkan ekonomi. Ya memang tidak bisa ya langsung kita terus bantuan secara material gitu, tetapi adalah program yang dilakukan oleh dinas-dinasnya. Terutama kalau dari anggota Dewan itu ada sistem namanya pokok-pokok pikiran ya, pokir dari Dewan itu memang menjadi kewenangan Dewan. Terutama untuk kegiatan seperti di Dinas Koperasi dan UMKM itu ada
berbagai pelatihan ya itu, pelatihan batik, pelatihan apalagi food ya, makanan ya, dan banyak yang telah kami pantau dan kami datangi gitu ya. Istilahnya dari masyarakat antusiasmenya sangat besar. Itu memang sekarang ini fokus kita adalah pada pemulihan ekonomi. Iya, fokus pada pemulihan ekonomi dan DPRD DIY senantiasa mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah, dinas-dinas terkait untuk pemulihan ekonomi khususnya di daerah istimewa Yogyakarta begitu ya Bu Nur ya. Baik, kalau di Dinas Koperasi dan UMKM sendiri Bu Siwi, ini sebelum pandemi dan sesudah pandemi ini kan ada mungkin sebelum pandemi UMKM koperasi di DIY itu di sini pandemi tahun pertama turunnya anjloknya agak lumayan begitu ya Bu. Sekarang tahun ini mulai diupayakan untuk bangkit lagi. Nah, ini terobosan-terobosannya apa saja Bu? Ya, kalau bicara terkait dengan sebetulnya dampak ekonomi ya, dampak ekonomi dengan adanya pandemi COVID ini memang para pelaku UMKM ini mengalami kontraksi yang sangat luar biasa. Pasti perekonomian juga, perekonomian di daerah maupun dari negara kita. Ini kan supporting atau kontribusi UMKM memberikan kontribusi yang cukup besar gitu. Ya. Nah, dengan adanya pandemi COVID, ini kan pandemi COVID ini membuat konsekuensi satu terkait dengan bagaimana kebijakan-kebijakan dari pemerintah ini kan mengurangi kerumunan, tidak keluar rumah. Ini padahal kalau kita bicara terhadap UMKM ini kan mempromosikan terhadap jasanya, karyanya kan gitu. Siapa nih yang mau beli? Pasti di awal memang UMKM ini kita lihat di awal dampaknya ini banyak di pemasaran gitu, di pemasaran karena produknya masih ada dan waktu itu kan di bulan triwulan 1 ya, Maret sudah menjelang mau Lebaran. Biasanya kan ini sudah insting dari para pelaku ini, wah ini besok Lebaran kita sudah siap-siap. Istilahnya kan, wah ini bahan bakunya, bahan produk-produknya ini sudah disiapkan untuk menjelang ini hari raya gitu. Tapi tiba-tiba kita di bulan Maret ya, itu Februari Maret ini kan kita kena ya kayak pagebluk lah seperti itu kalau jangan pagebluk. Maka ini musibah musibah mereka ini mau dikemanakan, maka ini harus pemerintah harus hadir kan, pemerintah kita hadir bagaimana sebetulnya membantu, memfasilitasi, menemukan terhadap bagaimana ini mereka juga tetap harus survive. Pasti kontraksi itu tetap ada, nggak bisa langsung sama. Tapi ada beberapa memang UKM yang di saat itu justru meningkat kapasitasnya di saat memang produknya dibutuhkan di saat ada pandemi COVID untuk menambah imun, ini. Nah itulah satu yang pertama ini di saat penanganan seperti ini kan nanti ini Pak Hasyim akan menyampaikan bagaimana saat itu pandemi COVID ini mempunyai dampak yang sangat luar biasa terhadap ini karena penurunannya. Tapi yang satu lagi karena hoak. Waktu itu hoak ini kan menjadi salah satu aspek juga di dalam kita itu untuk menangani terhadap pandemi COVID karena harapannya pandemi ini kan segera melandai, ekonomi meningkat. Maka kita ada strategi di situ membantu pemasaran dengan model sekarang mau nggak mau kita harus siap untuk bertransformasi ke digital. Bagaimana yang tadinya kita ketemu tatap muka hybrid menawarkan dengan promosi yang kita pameran di mana-mana ini nggak mungkin dilaksanakan, maka melalui virtual gitu. Dan beberapa yang kita lakukan tidak hanya sekedar virtual itu loh, udah bisa dipamerkan gitu, tapi kita juga mengedukasi kepada para pelaku bagaimana menarasikan produk itu saat ditawarkan tidak langsung tapi kan harus saat membuka di media itu sudah menarik foto produknya, desain terhadap saat di packaging di foto juga cantik, tapi tidak hanya sekedar casingnya saja, tapi terhadap taste di dalamnya ini juga lakukan. Nah, perjalanan waktu dengan adanya pandemi yang sekarang ini juga lebih ke arah bagaimana ini kan masyarakat ini juga pasti harus hati-hati sih gitu. Mereka juga ini produknya ini sudah dijalankan sesuai dengan protokol kesehatan belum. Nah, maka ini kan kita arahkan ke mereka. Nah, ini juga kita wadahi dalam sebuah sistem di web kami di Sibakul. Di situ ini saat pendataan kita juga melalui pendataan ternyata banyak di pemasarannya, maka kami adakan dengan model
pemasaran online, kita bikin buah market hub yang tadinya untuk data kita gerakkan untuk market hub, kita publikasikan. Ini, ayo gunakan fasilitas ini, siapa yang cepat nanti akan dapat. Nah, di dalam itu ada edukasi produknya yang sudah memang terstandar, legalitasnya, bagaimana nanti terhadap transaksinya, semuanya dalam rangka itu. Jadi kita intinya mengajak mereka tetap bangkit untuk bisa survive kan seperti itu. Betul. Bangkit untuk bisa tetap survive, dan Bu Siwi dan tim di Dinas Koperasi dan UKM ini mati-matian pokoknya ya supaya bareng-bareng deh. Bareng-bareng dengan tentu saja dengan kolaborasi dengan pihak-pihak gitu. instansi yang lain supaya UMKM bangkit kembali, tentunya bahkan bisa naik kelas. Benar, mendukung terus. Kalau nggak ngedrop itu juga nggak bisa saya. Iya. Baik. Semua prihatin. Iya, betul. Baik, Pak Hasyim, kalau melihat sendiri tadi Bu Siwi menyinggung begitu ya, bahwa ada hoax dan disinformasi begitu ya yang beredar di awal-awal pandemi. Nah, ini gimana Pak? Sekarang ini situasinya sudah lebih baik terkait dengan disinformasi ini, masyarakat lebih aware dan lebih bisa dikelola begitu atau bagaimana Pak? Nih, baik, terima kasih. Sebelum masuk ke sana atau soal informasi yang berkaitan dengan pemulihan ekonomi, mohon izin saya sedikit ke belakang supaya nanti alurnya nyambung gitu ya. Silakan. Jadi begini, sejak ini sebelum soal pandemi ya. Jadi setelah amandemen itu di Indonesia sudah diatur bahwa hak atas informasi itu merupakan salah satu bagian dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi ya. Kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, yang di dalamnya itu kemudian ada mandat untuk dibentuknya komisi informasi. Baik. Termasuk Komisi Informasi Daerah, kami di DIY ini sudah sekitar 10 tahun, kami ada mulai 2011, yang diberi mandat untuk menjalankan Undang-Undang KIP. Jadi posisi kami ini di tengah. Baik. Di tengah antara pemerintah atau badan publik dengan masyarakat. Jadi kami mendorong pemerintah atau badan publik itu menyampaikan informasi secara benar, secara akurat, tidak menyesatkan. Kami juga mendorong masyarakat untuk menggunakan haknya gitu. Jadi supaya nanti dengan mendapatkan hak atas informasi, maka masyarakat bisa kemudian melakukan partisipasi yang lebih. Kalau dalam konteks sekarang nih, masuk ke soal pandemi, ketika dulu masih awal-awal itu kan masyarakat banyak yang bingung ini bagaimana informasi COVID ini, termasuk informasi ketersediaan kamar waktu itu. Nah, kami berkirim surat ke Satgas waktu itu, mohon dibuat informasi yang detail termasuk ketersediaan kamar misalnya. Kami berkirim surat, kami advokasi, kami dorong untuk lebih akurat, lebih terbuka ke masyarakat sehingga masyarakat bisa mengakses dengan mudah, sehingga nanti bisa terbantu ketika membutuhkan layanan kesehatan, maka ketika informasinya detail itu masyarakat mudah. Nah, sekarang sudah demikian rupa terbuka masyarakat pada publik itu sehingga masyarakat bisa mengakses dengan mudah. Nah, terkait dengan pemulihan ekonomi pun demikian. Karena kan pemerintah punya program ya, Bu Kepala Dinas, Bu Siwi punya program bagaimana mendorong koperasi dan UKM ini bisa bangkit kembali. Nah, tentunya ketika beliau punya program-program ini kan harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Itulah informasi yang harus dipublish. Nah, kalau masyarakat kemudian juga tidak mengakses, mereka nggak tahu kan. Ketika nggak tahu, maka bagaimana mereka akan melakukan usaha-usaha pemulihan ekonomi ketika misalnya tidak melakukan program-program yang ditawarkan. Misal ada kegiatan promosi. Nah, ini kan perlu masyarakat tahu. Bu Siwi menginformasikan, kemudian masyarakat mendapatkan informasi, lalu tergerak untuk bisa ikut bangkit, mengikuti program-program yang dijalankan. Saya kira banyak ya, apakah itu soal promosi, apakah itu ada misalnya insentif, misalnya ada pelatihan-pelatihan apa, itu saya kira ini kan sangat penting. Nah, maka sekarang sudah kita berubah kulturnya, jadi masyarakat itu sekarang sudah harus melek informasi untuk bisa melakukan aktivitas khususnya terkait dengan pemulihan ekonomi. Nah, kami dari Komisi Informasi Daerah itu juga memotret seperti apa ini badan publik itu membuka informasi ke masyarakat. Iya, bagaimana ini Pak sejauh ini? Nah, kami lakukan namanya monitoring dan evaluasi
Kalau tahun lalu 2020 itu dari sekian ratus ya, 300 lebih, itu yang informatif itu baru 31. Informatif itu berarti sudah standar ya, sudah memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya, sudah baik lah gitu ya. Ada 5 level, tertinggi informatif, kemudian menuju informatif, cukup informatif, kurang informatif, dan tidak informatif. Nah, tahun lalu hanya 31, tahun ini meningkat, kita syukuri menjadi 89. Cukup signifikan ya signifikan, Pak, ya? jadi naik 58. Nah, termasuk Dinas Koperasi dan UKM. Selamat Bu Siwi kemarin. Sudah dalam kategori informatif. itu ini ya Pak ya. Bisa menjadi contoh bagi yang lain ini. Karena Pemda DIY itu selain Dinas Kominfo itu baru 4 yang informatif. Menurut saya ini memang salah satunya adalah Dinas Koperasi dan UKM. Baik. Kita sangat senang ya mendukung KID bahwa ketika BP itu berlomba-lomba untuk membuka informasi, itulah yang diamanahkan oleh regulasi kita. Dan itu sesungguhnya tidak hanya legal formal ya, tidak hanya formalitas sudah membuka informasi. Harapannya kan kemudian untuk bisa menciptakan kesejahteraan rakyat, termasuk tadi soal pemulihan ekonomi. Baik Bapak Ibu sekalian, kita akan jeda sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi bincang-bincang dalam podcast Geber UKM Naik Kelas. Jangan kemana-mana, nantikan selalu, saksikan sampai akhir. UMKM adalah salah satu terdampak pandemi COVID-19 ketika pertumbuhan ekonomi daerah Yogyakarta pada triwulan 1 tahun 2020 mengalami kontraksi minus 0,19%. UMKM adalah penyokong terbesar kepada sektor jasa, perdagangan dan industri pengolahan yang ada di daerah Yogyakarta. Saya mendukung upaya untuk menggairahkan kembali usaha-usaha UMKM dalam menjalani usaha dan bangkit dari keterpurukan ekonomi seperti saat ini. Kemudian fasilitas subsidi free ongkos kirim merupakan terobosan yang harus didukung. Ayo untuk semua pelaku UMKM, daftarkan dirimu melalui Dinas Koperasi dan UMKM DIY untuk mendapatkan subsidi free ongkos kirim. Saat ini saatnya menggerakkan sumber daya untuk menggairahkan perekonomian daerah melalui pembelian produk-produk UMKM oleh seluruh segenap komponen anggota masyarakat. Mari kita berdayakan UMKM dan bantu mereka dengan membeli produk-produknya. Ya, tentunya masih di podcast Geber UKM Naik Kelas, dan sebelum kita lanjutkan bincang-bincangnya, saya ingatkan Anda untuk like dan subscribe YouTube channel Dinas Koperasi dan UKM DIY. Jangan lupa ya. Tentunya masih saat ini kita membahas mengenai pentingnya keterbukaan informasi publik dalam pemulihan ekonomi di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan tadi Pak Hashim sudah menjelaskan bagaimana informasi publik atau informasi-informasi yang dimiliki oleh OPD-OPD, oleh dinas-dinas di Daerah Istimewa Yogyakarta itu sudah ada rankingnya begitu ya Pak ya, dan Dinas Koperasi dan UKM termasuk salah satu dinas yang sudah masuk kategori informatif. Jadi sudah ada di tingkat yang paling baik begitu ya Pak ya, dan ini luar biasa sekali, dan teman-teman pelaku UMKM mungkin sudah merasakan sendiri bagaimana Dinas Koperasi dan UMKM sudah memberikan atau membuka akses terhadap informasi yang seluas-luasnya. Ngaten nggih Bu Siwi. Baik, kita kembali ke Bu Nur. Bu Nur, kalau dari DPRD sendiri, apakah ada kebijakan khusus yang disoroti begitu ya untuk pemulihan ekonomi pasca pandemi secara umum, maupun juga kebijakan-kebijakan yang mendukung keterbukaan informasi publik? Iya. Monggo Bu. Iya. Makasih. Jadi seperti apa yang saya sampaikan di awal tadi, ya bahwa selain Dewan itu mendukung ya semua program-program, itu juga terutama sekali mendorong OPD-OPD atau dinas terkait untuk
melaksanakan Perda nomor 9 tahun 2020 gitu ya, tentang pemberdayaan dan perlindungan industri kreatif dan usaha kecil menengah secara intensif dan masif. Jadi tidak hanya sekedar perda tapi tidak dijalankan. Jadi selalu perda itu kan gunanya untuk menjadi pedoman. Betul. Tidak hanya perda selesai ya sudah asal jalan saja, programnya rutin gitu. Tapi betul-betul fokuskan itu untuk melaksanakan perda, karena di dalam perda itu ruang lingkupnya kan terutama ruang lingkup pemberdayaan dan perlindungan, yaitu meliputi jenis usaha, pemberdayaan, kemudian pengawasan ya, pembinaan. Nah, ini yang tadi disampaikan Bu Siwi, itu permasalahan UMKM itu kan pada bidang pemasaran ya Bu ya. Ya, betul. Nah, ini menjadi PR kita, bagaimana membantu para pelaku usaha ya untuk bisa memasarkan, jadi tidak hanya berhenti pada produksi saja. Nah, ini secara bukan kebetulan ya, karena gubernur kita kan juga sangat peka terhadap kondisi ekonomi masyarakat di DIY. Ini telah mengeluarkan surat edaran ya gubernur daerah nomor 519 tahun 7669 tanggal 14 Mei 2020. Baik. Ya, jadi belum lama ya, baru 1,5 tahun. Tentang himbauan pembelian produk UKM di wilayah DIY. Nah, instruksi ini kan ditujukan kepada bupati atau wali kota, kemudian pada OPD atau pimpinan instansi dan juga pimpinan lembaga swasta. Nah, dari pemikiran saya untuk mendukung SE itu, nah, SE itu kan istilahnya belum begitu kuat ya. Kalau itu SE itu bisa ditingkatkan menjadi sebuah gerakan gitu ya. Jadi pedomannya pada SE, mendasarinya, tetapi kemudian sebuah gerakan itu, ini menurut saya sendiri nih, bahwa perlu di DIY ini ada semacam gerakan bela beli produk UKM. Gerakan bela beli produk UKM, Bu, ya? UKM atau UMKM. Ya. Nah itu jadi tidak hanya sekedar himbauan. Kalau SE gubernur tadi himbauan. Nah, ini nanti mungkin akan saya sampaikan ke komisi B ya, yang membidangi itu. Nah, ini saya tadi baru muncul tadi malam itu ini perlu ini himbauan ini ditingkatkan menjadi sebuah gerakan. Dan kalau namanya gerakan itu ya betul-betul bergerak melalui KPID ya Pak ya, bisa diinformasikan juga itu. Nah, supaya apa? Supaya tidak, terutama milenial ya, kan muda senang dengan impor gitu ya. Misalnya bela beli itu ya, makanya yang dibeli itu produk masyarakat kita sendiri. Buatan kita. Bangga dengan produk UMKM. Iya, baik. Gerakan bela dan beli produk-produk UMKM. Wah, ini luar biasa ini ya Bu ya. Kalau kita semuanya bisa bergerak untuk sama-sama membela dan membeli produk-produk UMKM di DIY ini, pasti dampaknya akan signifikan sekali. Nah, Bu Siwi, ini kalau gerakan seperti ini dan juga upaya-upaya strategi-strategi yang sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UKM untuk pemberdayaan dan juga perlindungan begitu, yang seperti yang disampaikan oleh Bu Nur tadi. Ini kan berarti perlu ada bahwa hal ini kemudian dikomunikasikan kepada pelaku UMKM sendiri pertama, juga kepada seluruh masyarakat yang mungkin nantinya adalah sebagai pasar begitu ya. Nah, jadi Bu Siwi melihat bagaimana ini antara dunia usaha UMKM khususnya dengan informasi ini sendiri Bu, informasi yang terbuka yang bisa diakses oleh publik begitu? Ya, ini kalau nanti wakilnya kayak Bu Nur ini kayaknya saya sudah ini optimis nih, bangkit ini. Makanya kan apa yang kita ini kan pasti harus ada supporting, arahan dan pasti bicara kelembagaan, bicara regulasi, bicara SDM kan seperti itu. Tapi udah didukung regulasinya gitu. Tapi bagaimana menyiapkan terhadap apa yang nanti akan dijalankan kan gitu. Betul. Nah, kalau nanti ini SE-nya kan sudah, tapi seberapa jauh SE ini kan tadi kan Bu Nur ini belum kuat karena kan sekali lagi ini kan mindset ini yang paling penting kan mindset dari teman-teman, dari kita sendiri. Kayaknya bangga deh kalau kita itu pakai produk yang branded, kayaknya lebih keren, lebih itu. Tapi kita tanamkan, kita bangga loh
buatan kita, punya produk para pelaku UMKM kita, termasuk makanan juga. Ya, ini kan sudah bangga. Nah, untuk itu kami menyiapkan saat kita geber, saat nanti ada regulasi, tidak serta-merta sudah ada regulasi gerakan tapi produknya nggak mendukung, nggak siap kan, itu kualitas, kontinuitas, legalitas ini kan, karena kita juga harus melindungi terhadap konsumen kan. Kita juga sering diskusi dengan YLKI seberapa jauh Bu Siwi melindungi konsumennya gitu. Nah, maka kami siapkan dengan model pembinaan, lebih ke bagaimana memfasilitasi kalau produk seperti ini harus ada PIRT-nya, karena ini kan persyaratan ada jaminan saat memproduksi, ini sudah ada izinnya. Bahkan lembaganya UMKM itu juga kita dampingi bagaimana yang belum formal, informal ini bisa formal, punya NIB saat mereka itu untuk naik kelas. Nah, yang sekarang lebih meningkat lagi ini kan dengan Undang-Undang Nomor 11, dengan PP 7, dengan Undang-Undang Cipta Kerja, ini kan sekarang pemerintah 40% belanja kebutuhan pemerintah ini kan diarahkan untuk UMKM. Tapi bagaimana tapi bagaimana ini kesiapannya ini? Atau itu yang selanjutnya terkait dengan Perpres nomor 12 untuk pengadaan barang dan jasa dari pemerintah, ini kan juga lewat elektronik ya, sudah terbuka gitu. Keterbukaan itu ada, tapi UKM-nya siap enggak ini? Karena kan butuh legalitas. Maka kami pun sudah menyiapkan dan kita sinergi dengan beberapa OPD untuk melakukan onboarding untuk mereka ikut di dalam pengadaan barang dan jasa, karena di dalam pengadaan barang dan jasa tentunya seperti aktivitas dari pemerintah sendiri kan butuh makan minum ya Bu Nur ya. Nah, ini harusnya ini pakai produknya para pelaku ini. Nah, ini sudah berapa nanti akan memberikan kontribusi terhadap keberlanjutan dari para pelaku. Maka kami pun menyiapkan dengan onboarding mereka untuk syaratnya seperti legalitasnya, mungkin punya pajak, bahkan sekarang diarahkan untuk bisa cashless. Nah, ini kan sudah melalui sistem, maka Agus ini dengan keterbukaan ini yang lebih penting. Mereka tahu nggak kalau ada onboarding di dinas koperasi? Ada yang tahu, ada yang enggak gitu. Karena kita dengan model media kita upload anak-anak di flyer di dalam media kita, ada IG, ada YouTube yang ada di dinas koperasi. Bagi yang maka ayo sering buka-buka deh di IG-nya dinas koperasi, YouTube-nya dinas koperasi, di situ ada informasi gitu, informasi apa baru ada apa ya ini. Sekarang yang kita jalankan ini baru PIRT ini sudah kita geber. Halal ini juga dalam proses. Nah, ini sebetulnya kan dalam rangka bagaimana sebetulnya kalau saatnya nanti akan yuk ini gerakannya ini produknya sudah dijamin kualitas dan kontinuitasnya dan semuanya soal gerakan gini butuhnya banyak nggak ada produknya, kembali lagi marketnya turun lagi. Jadi ini, sudah disiapkan mulai dari sekarang ya Bu ya, termasuk kamu nyiapkan, wah ini Bu Nur ini harus saya siapkan nih. Gitu. Makanya mendorong tadi kan. Betul. Dan luar biasa apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM ini, informasi dibuka seluas-luasnya begitu ya Pak Hasyim. Kalau tentunya setiap dinas, setiap OPD termasuk Dinas Koperasi dan UMKM diharapkan untuk bisa membuka informasi seluas-luasnya terkait banyak program-program, kebijakan-kebijakan dan lain sebagainya. Nah, kalau menurut Pak Hasyim sendiri yang perlu menjadi perhatian itu bagaimana Pak supaya informasi-informasi ini nggak sekedar dikeluarkan saja tapi juga diterima dan bisa menjangkau seluas-luasnya masyarakat begitu Pak. Baik, terima kasih Mbak Desi. Jadi di undang-undang itu ada beberapa klasifikasi informasi. Ada informasi yang harus diumumkan berkala. Berarti pemerintah harus proaktif nih mengumumkan melalui website, mungkin melalui medsos, aktif untuk mengumumkan. Itu satu. Yang kedua, informasi yang disampaikan serta merta. Jadi misalnya kondisi ini darurat atau ada bencana, misalnya pandemi, bencana alam, itu seketika harus langsung diumumkan. Supaya masyarakat mengetahui karena ini mengancam hajat hidup orang banyak, bisa mengganggu ketertiban umum. Dan yang ketiga, informasi yang harus disediakan setiap saat. Artinya apa? Kalau ada masyarakat minta mau mengakses, itu mudah untuk dilayani. Artinya apa? Satu sisi pemerintah itu
atau badan publik istilahnya ya, itu siap atau menyediakan berbagai dokumen, sisi lain masyarakat pun juga harus proaktif untuk mengakses. Tadi Bu Kepala Dinas cerita programnya tirik-tirik ya untuk tadi menyambut supaya tadi ya gerakan bersama tadi itu ya. Tapi nun sewu kalau masyarakat tidak tergerak, karena ini nanti aktornya kan di masyarakat sebetulnya. Betul. Di UMKM itu sendiri. Maka ini mereka harus kita dorong untuk betul-betul terbiasa, satu, mengakses informasi, yang kedua silahkan bisa bertanya, bisa artinya kalau mengakses mungkin sekedar dia membaca ya, bisa misalnya dari website, sisi lain disediakan sarana dia bisa minta informasi, apakah melalui website juga, melalui email, dengan form yang disediakan, jadi kita dorong. Sebab kalau nggak tahu informasi, bagaimana dia akan melakukan promosi, akan tadi ya meningkatkan kualitasnya, akan mengurus legalitasnya. Nah, sehingga kalau tadi kita didorong untuk mencintai produk dalam negeri atau tanah air atau mungkin DIY, ya mestinya tadi betul ya Bu Kepala Dinas harus diimbangi dengan kualitas. Dan juga informasi sangat penting, tidak hanya dari pemerintah, dari dunia usaha pun juga harus gencar mempromosikan juga harus dia bisa menginfokan apa atau daya tarik produknya itu kan. Nah, ketika misalnya orang sudah tahu, karena kalau misalnya hanya semata-mata ya nggak, barangkali memang perlu ya nasionalisme ya, tapi sisi lain kan tidak mudah ya untuk hanya semata-mata nasionalisme tanpa kemudian diimbangi dengan kualitas gitu kan. Jadi kan perlu ada daya tarik juga dari dunia usaha. Loh ini loh produk saya ini nggak kalah dengan luar negeri misalnya gitu. Malah lebih keuntungannya ini, betapa pentingnya informasi. Kalau hanya Nusa kita dorong aja cinta produk dalam negeri, tapi tanpa dikenalkan kelebihannya apa, keuntungannya apa, saya kira juga belum tentu orang itu mudah untuk ikut gitu ya. Narasinya harus jelas. Nah, narasinya harus jelas. Jadi sekarang ini eranya harus masyarakat proaktif untuk mengakses informasi, termasuk dia bertanya. Saya kira kalau dinas koperasi pasti akan memberikan ya. Kalau misalnya nun sewu ada badan yang lain yang nggak memberikan, itu bisa nanti bersengketa di Komisi Informasi. Kami bisa lapor ke Pak Hasyim ya, gitu ya, Pak ya. Kami diberi mandat oleh undang-undang kalau ada perselesaian misalnya tidak dilayani, lalu bisa mengajukan perselisihan sengketa informasi. Sengketanya bisa diselesaikan di Komisi Informasi. Itu salah satu tugas pokok kami. Baik. Dan selain itu Pak, mungkin tadi yang disoroti adalah juga bahwa masyarakat ini harus menjadi aktornya. Artinya harus ikut proaktif juga kalau memang aktif mencari informasi-informasi yang diberikan oleh OPD atau dinas-dinas tertentu dan lain sebagainya begitu. Tapi apakah Pak Hasyim melihat bahwa masyarakat kita ini sebetulnya sudah aware dengan pentingnya mengakses informasi itu, mencari informasi yang sebenarnya ini tersedia loh, tapi apakah kebanyakan orang sudah aware dengan itu atau masih nggak tahu, nggak peduli atau kurang bagaimana begitu Pak? Kita ini kan sekarang dimanjakan ya, dimudahkan dengan berbagai teknologi. Betul. Apalagi generasi milenial ya. Kadang-kadang tuh nggak mau repot, cuma buka HP saja, dapat postingan langsung percaya. Ini juga perlu kita edukasi. Jadi mohon masyarakat juga tidak mudah untuk menerima berita hoax gitu ya. Tadi Bu ngobrol di break tadi, termasuk soal kasus pinjol itu kan karena masyarakat sangat percaya, mudah percaya. Nah, saya kira perlu dibangun ya satu pemahaman ya bahwa kesadaran bahwa harus juga melihat sumbernya. Apakah ini kredibel apa tidak? Siapa yang memberi informasi? Ini sangat penting. Maka kami menghimbau ya masyarakat juga untuk betul-betul ya melihat langsung ke lembaga yang berwenang. Kalau konteks ini ya ke Dinas Koperasi dan UMKM. Jadi jangan percaya sebelum, kalau misalnya ada info, dapat postingan apa gitu, kami menghimbau masyarakat bisa cross check, mohon info ke Dinas Koperasi misalnya. Untuk apakah betul informasi itu, jangan-jangan hoax, sudah terlanjur percaya ternyata itu hoax. Nah ini kan rugi. Jadi dengan kemudahan teknologi informasi, jangan kemudian masyarakat tidak mau melakukan sedikit upaya lah untuk mengkonfirmasi, untuk melakukan verifikasi, silahkan aja mohon informasi pada badan publik yang berwenang sehingga nanti informasinya valid gitu ya, informasinya benar ya, tidak menyesatkan. Baik, kalau tidak direspon, nah
langsung lapor ke Siap. Pak Hasyim begitu ya, dan Komisi Informasi Daerah. Ya baik, Bu Siwi, ini informasi begitu ya dalam rangka pengembangan UMKM tentunya sangat penting untuk promosi, untuk program, supaya program-program bisa berjalan dengan baik dan lain sebagainya. Nah, sejauh ini kalau respon dari teman-teman pelaku UMKM sendiri, apakah mereka sudah proaktif begitu Bu untuk ikut mengakses informasi, untuk juga memberikan informasi termasuk mengupdate data-data tentang mereka sendiri, tentang pelaku UMKM ini, atau bagaimana Bu? Jadi kalau kita lihat terutama di Cibakol ya, ini kan kita bicara terhadap apa yang kita kelola di dalam di Dinas Koperasi. Nanti pasti skopnya juga ke DIY juga ya, karena kita juga sinergi dengan dinas terkait gitu. Kalau kita lihat ini sudah sangat proaktif gitu, sangat proaktif dalam arti kita bisa lihat trennya dari Dinas Koperasi terutama di Cibakol. Di awal ini kita targetnya awal saat kita bikin sistem di dalam web itu kan ada sekitar 3.000, tapi sekarang dengan perjalanan 2 tahun ini sudah ada 300.000. Ini kan juga bisa menunjukkan ternyata ini juga mereka ini juga sangat aware, sangat proaktif kan ke sana. Cuman ini kan proaktif ini kan sebetulnya kan mungkin bisa tambah lagi, tidak hanya 300 lagi, tapi yang perlu kita kan ada konsekuensinya terhadap informasi publik ini. Kalau kita bicara pemanfaatan IT ini kan juga didukung dengan ketersediaan sarana prasarananya. Betul. Ya, karena kan mungkin di wilayah di penghujung sana sebetulnya ini saya pengen loh kayak gitu, tapi mungkin tidak sekuat apa yang ada di wilayah kota. Maka kita pun jemput bola dalam arti kita masuk ke desa-desa, kita ada program Desapreneur di sana, kita ada sosialisasi, mungkin Bu Nurjana juga juga di kampung-kampung, di desa-desa yang memang kita dekatkan, oh ini loh Cibakol dalam kita akan mempublikasikan keterbukaan dari Pemda melalui Dinas Koperasi terhadap pembinaan koperasi dan UKM ini ada sistem seperti ini. Bapak Ibu tidak perlu mungkin hadir tapi bisa mengakses ini, kami akan informasikan semua. Tapi setelah kita lihat ternyata mereka aware, tapi ada beberapa yaitu kendala. Maka ada salah satu solusinya kita menjemput bola itu bisa datang ke dinas, nanti akan kita informasikan apa yang ada di dinas, bisa melihat terhadap apa yang ada di media sosial kita. Kalau mereka mungkin, waduh ini saya nggak bisa, linknya nggak ada, saya belum akses di Cibakol, saya belum menjadi mitra Cibakol, mungkin kalau dari mitranya sendiri, itu kita bisa jemput bola ke wilayah yang sana, terutama ini Pak Hasyim, ketersediaan sarana prasarananya itu. Jadi media ini kalau menurut saya ada beberapa apa ya, alat gitu, dari sisi sekarang lebih kuat di media sosial ya Pak ya. Seperti TikTok itu juga menjadi media ya, saat teman-teman ini kan dulu mungkin Mbak Desi, sekarang dulu pakai vlog, pakai blog, ini sudah oke. Sekarang vlog-vlog mungkin akan bergeser TikTok. Itu kan ini media, kalau UMKM itu media bagaimana tahu dan mengetahui terhadap apa yang ada di pemerintah atau di lembaga yang lain saat mereka akan survive, akan bangkit. Tapi kita juga di dalam kita sendiri dari pemerintah atau lembaga-lembaga lain yang memang punya produk-produk bisa diekspos gitu dengan surat kabar mungkin ya Pak ya. Ini kan juga bisa juga dengan media itu, kita juga ada TV sekarang, channel TV di mana-mana kan banyak ya. Tapi bagaimana kita sebetulnya kan ini perlu, menurut kami yang paling penting Pak Hasyim mungkin perlu literasi digitalnya di sini ya. Perlu sebuah pemahaman yang terkait dengan informasi ini menjadi sebuah kebutuhan gitu. Jadi ini kan dari tidak hanya UMKM-nya saja kalau bicara UMKM, tapi bagaimana ini sejak kecil di masyarakat itu sudah ditanamkan di situ, bagaimana kita bisa memilah ada informasi-informasi ini yang memang secara bijak gitu. Seperti tadi Pak Hasyim sampaikan, pinjol itu kan kemarin karena kekurang informasi. Sebetulnya pinjol itu memang ada, pinjaman online itu ada, tapi ada yang legal, ada yang tidak ilegal. Nah, ini kan juga sudah ada OJK salah satunya kan yang menangani itu. OJK juga sudah bikin web, sudah bikin call centernya. Nah ini tapi masyarakat ternyata belum tahu Pak. Ini kan perlu sosialisasi lagi. Di saat ada
ada sebuah fasilitas ini kan dibuka pinjol karena apa? Karena memang untuk menangani kita itu masih banyak permasalahan. Mungkin dalam kita melakukan aktivitas kita perlu pembiayaan. Yang belum bankable maka dibuat pinjol. Ini akan lebih mudah pinjaman online. Tapi ada yang legal ya, legal itu berarti persyaratannya udah jelas. Tapi ternyata yang kemarin yang mungkin Mbak Desi itu kadang kita ada tawar-tawaran itu ya. Dapet ini kan SMS, kemarin Bu. Dapat WhatsApp. Ini kita nggak tahu. Saya pun ke OJK ini gimana ya Pak kok sebenarnya. Kalau itu sudah ada salah satu ciri. Kalau kita ini dapat SMS itu berarti ilegal. Gitu kan Pak Kepala OJK bilang gitu. Dan kita sudah ada webnya, ada call centernya, udah bisa ngecek sebetulnya pinjol yang legal itu yang mana gitu. Ada daftar nama-namanya. Ada daftar nama-nama. Tapi kan ini informasi-informasi inilah, keterbukaan inilah yang kalau semuanya terbuka, saya yakin akhirnya terhadap pertumbuhan atau kebangkitan ekonomi kita ini akan cepat. Baik. Ya, Pak Hasyim, ini apakah Komisi Informasi Daerah juga termasuk salah satu perannya adalah memberikan edukasi untuk literasi ini, Pak, terhadap masyarakat begitu? Betul. Jadi kami diberi tugas juga untuk melakukan sosialisasi ya, edukasi kepada masyarakat. Jadi tadi saya mantau di awal, posisi Komisi Informasi itu independen ya, netral. Sebenarnya dia di tengah-tengah antara masyarakat dengan pemerintah atau badan publik. Kami mendorong badan publik untuk melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya, dengan kami lihat, kami monef setiap tahun seperti apa kinerjanya gitu ya. Kemudian juga kami mendorong masyarakat. Kami mengedukasi ya dengan segala keterbatasan ya. Jadi termasuk hari ini kan bagian dari itu ya Bu Kepala Dinas ya, Bu Siwi, bahwa ini bagian dari edukasi kepada masyarakat supaya masyarakat tahu akan dia tuh punya hak itu. Dia punya hak atas informasi, tapi kalau dia nggak tahu bagaimana dia menggunakan haknya itu. Kita di tempatnya Pak Hasyim ini tadi ada kalau kita tidak dilayani bisa bersengketa. Baru tahu. Termasuk soal itu. Bisa diselesaikan. Iya, karena juga banyak yang belum tahu bahwa dijamin oleh undang-undang. Jadi kalau misalnya informasi, kecuali yang informasi yang dikecualikan ya, nanti ada misalnya ada informasi yang dikecualikan, misalnya NIK. Jadi nggak boleh misalnya ada orang minta ke Bu Kepala Dinas minta NIK-nya siapa gitu, atau nomor rekening bank itu dikecualikan, itu nggak bisa. Jadi sepanjang nanti nggak dikecualikan ya wajib dilayani. Kalau tidak dilayani dengan baik tadi bisa prosesnya begini loh, mengajukan keberatan istilahnya kepada atasan PPID. Jadi di setiap badan itu ada PPID, dia yang ngelola informasi. Ada orang minta, dia ngasih, dia yang upload ya, menyediakan, mengumumkan, itu namanya PPID. Nah kalau nggak puas nanti bisa mengajukan keberatan kepada atasan PPID, mungkin pada kepala dinas ya, mengajukan keberatan. Kalau sudah selesaikan selesai, tapi kalau masih nggak puas juga nanti bisa bersengketa di Komisi Informasi. Salah satu yang disengketakan itu begini, misalnya minta informasi pembangunan gedung gitu ya, oleh Pemda dikatakan oh ini dikecualikan gitu. Nah, menurut pemohon persepsinya enggak, kalau ini harusnya dibuka. Akhirnya bersengketa di Komisi Informasi. Komisi Informasi akan ngecek kenapa kok dikecualikan, bener enggak itu, ternyata harusnya dibuka. Maka komisi memutuskan silahkan dibuka. Maka kemudian dibuka dan pemohon atau masyarakat mendapatkan haknya. Nah bahkan sekarang ada peraturan baru, ini beberapa regulasi yang baru. Di DIY ada nggih Bu Nurjana, ada peraturan daerah nomor 4 tahun 2021 tentang pengelolaan keterbukaan informasi publik. Ini beliau di Komisi A ini yang kebijakan dari Dewan Y. Jadi regulasinya itu sudah ditata gitu ya Pak ya. Tinggal bagaimana implementasinya betul. Gitu. Termasuk sekarang perkembangan terbaru ada peraturan Komisi Informasi ini dari pusat nomor 1 tahun 2021 bahwa pengadaan barang dan jasa itu termasuk informasi yang dibuka. Harus dibuka. Jadi apakah itu dari tahap persiapan, apakah tahap pelaksanaan, pemilihan maupun pelaksanaan itu terbuka. Jadi sehingga teman-teman UMKM harusnya ini merespon ini ya, harusnya mengakses. Oh ini ada peluang ini. Karena sekarang sudah semuanya terbuka. Jadi nggak usah khawatir nanti ada kong kali kong dan sebagainya. Karena sebenarnya begini, dengan keterbukaan. Kalau dulu yang dekat dengan penguasa itu yang menang gitu ya. Sekarang nggak ada. Sekarang nggak semuanya orang tahu kenapa ini kok yang menang gitu ya. Harus ada alasan sehingga orang bisa menanyakan kenapa kok yang menang si A.
harus pemerintah harus siap untuk menjawab itu. Sehingga dengan keterbukaan itu harapannya nggak ada ya kong kali kong tidak, untuk mencegah korupsi juga sebetulnya. Ketika ini dari awal itu terbuka, maka kan nggak ada yang khawatir untuk ditutup-tutupi. Akhirnya ya orang berpikir jangan sampai ada kecurangan atau penyimpangan, jangan sampai ada korupsi. Dan harapannya kemudian bisa mengurangi atau menghilangkan mengurangi lah ya korupsi. Nah akhirnya kemudian juga ujung-ujungnya ya untuk rakyat ya, untuk informasi itu bisa dipakai untuk rakyat, sehingga termasuk usaha ya, bagaimana mungkin tadi pemasaran, kan sekarang bisa menggunakan berbagai media ya, tinggal bagaimana itu dimanfaatkan, termasuk tadi harus perlu kesadaran untuk bisa mengakses informasi, termasuk untuk menverifikasi ya, misalnya mengkonfirmasi kepada badan publik yang memang berwenang, supaya tidak kena hoax tadi itu ya, sehingga perlu sadar untuk informasi yang akurat itu ya, yang diakses. Iya, baik. Dan Dinas Koperasi senantiasa berkomitmen untuk selalu menyediakan informasi-informasi yang akurat, terbuka begitu ya Bu Siwi ya. Maunya gitu dan niatnya gitu, visinya ke situ. Cuma tinggal ini kan juga perlu dorongannya. Tadi Bu Nur sana sudah, wah ini sudah luar biasa. Pendukung Tambah lagi Pak Asep. Karena kan kalau kita ada mungkin masih melenceng kan on the track kan nanti disempret sama Pak Asep. Tapi memang ini penting ya. Di saat kita itu nggak ada yang yang membina atau yang ngawasi gitu ya Pak ya. Nanti mungkin sebetulnya nggak mau melenceng, tapi nggak tahu kalau ini melenceng Pak gitu kan, kadang ketidakpahaman ini kan tadi berdasarkan gitu. Baik, jadi ini juga untuk teman-teman UMKM, para pelaku UMKM ini juga informasi sudah dibuka seluas-luasnya, jadi silahkan semakin proaktif untuk mengakses informasi. Bahkan feedback sebetulnya apa sih yang diharapkan dari masyarakat untuk keterbukaannya itu sejauh mana ya Pak ya? Tadi kan Pak Asum udah saat mereka minta ini tapi kita belum buka, pasti kan kita buka gitu ya Pak. Tapi ini dibuka, ini ada private di sini, ada regulasinya, pasti kan itu ada koridor-koridornya. Nah ini yang kalau ini sudah bisa berjalan semuanya, saya yakin apa yang memang menjadi cita-cita untuk keterbukaan ini bisa jalan. Bisa dicapai. Namanya aja terbuka, keterbukaan gitu kan. Baik. Terakhir Bu Nur, ini apa harapannya Bu Nur dengan adanya keterbukaan informasi ini, sejauh mana ini akan membantu pemulihan ekonomi di daerah istimewa Yogyakarta begitu? Harapan kami atau saya selaku anggota Dewan itu, dengan adanya keterbukaan informasi publik dalam penanganan istilahnya dalam pemulihan ekonomi, ini memang sangat relevan ya. Tadi sudah disampaikan Bu Siwi dorongan yang kuat dari Dewan, baik melalui regulasi maupun secara moral gitu itu sangat berpengaruh, diharapkan itu. Jadi ke depan itu betul-betul ada impact-nya gitu. Ada regulasi, ada keterbukaan, dari dinas juga menyediakan informasi dan juga menyediakan. Nah, harapannya itu nanti kalau memang nanti bisa himbauan gubernur tadi kemudian menjadi sebuah gerakan, tapi gerakan ini juga harus sembodo gitu tadi ya, bahasa Jawanya. Sembodo itu ya siap dengan kualitas dan kuantitas. Kenapa? Kontinuitas ya Bu ya. Kualitas nomor satu, tapi juga kuantitas. Kuantitas maksud saya, kalau nanti tiba-tiba ada yang pesan banyak nggak siap, kan gitu. Pesan banyak nggak siap. Jadi monggo semuanya dipersiapkan bagi Bapak dan Ibu masyarakat luas yang melakukan usaha gitu, usaha wirausaha itu kita dorong untuk selalu berinovasi. Gitu, kira-kira apa yang laku di masyarakat itu, dan diharapkan masyarakat itu membela ya, istilahnya membela ekonomi tetangga misalnya ya, yang mempunyai produk itu jangan sampai tetangganya jualan malah beli di sana misalnya gitu, atau malah beli ya, Bu. malah beli di luar kota misalnya gitu. Lah kita dari kita untuk kita seharusnya untuk terutama karena kita fokus pemulihan di wilayah DIY, jadi monggo kita juga semuanya ikut berperan. Demikian. Baik. Matur nuwun Bu Nur, matur nuwun Pak Hasyim atas kehadirannya di podcast ini. Bu Siwi juga matur nuwun atas informasinya, dan tentunya
kita semuanya, baik dari instansi pemerintah, badan publik maupun kita seluruh masyarakat pelaku UMKM juga senantiasa terbuka dengan informasi dan hati-hati dengan hoax. Selalu lakukan verifikasi dan mudah-mudahan semua informasi yang dibuka untuk publik, dibuka oleh Dinas Koperasi dan UMKM secara khusus, bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya bagi kemajuan UMKM di daerah istimewa Yogyakarta, supaya semakin naik kelas dan ekonomi Yogyakarta pulih kembali. Terima kasih sudah bersama kami di podcast Gebuk Geber UKM Naik Kelas. Saksikan dan simak selalu podcast Gebuk berikutnya. Saya Anastasia Desi. Terima kasih. Sampai jumpa.